etnolog ini menerbitkan laporan. Penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia. Iya, jumpa lagi guys. Kali ini kita bahas lagi mengenai bahasa Melayu, yang mana Profesor Abdul Malik ini masih bersikeras bahwa sampai sekarang bahasa Melayu masih digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Padahal jelas-jelas sudah dikatakan oleh Profesor Aminuddin bahwa sangat berbeda sekali karena kondisi saat ini sudah jauh perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sudah sangat modern, banyak sekali dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain dan juga bahasa daerah. Sedangkan bahasa Melayu, ya seperti kita ketahui hanya bahasa daerah di Indonesia saja. Jadi bagaimana mungkin klaim dari Profesor Abdul Malik ini bahwa bahasa Melayu masih ada sampai saat ini di seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, bahwa bahasa Melayu inilah yang menyebabkan Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Ya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia, diberi nama Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Sejak itu terjadilah gerakan bersama orang Indonesia dan dalam waktu hanya 17 tahun Indonesia sudah merdeka. Padahal sebelumnya ratusan tahun Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Itu satu. Jadi bahasa Melayu lah yang menyebabkan bangsa Indonesia itu sangat kokoh sampai hari ini. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, 278 juta orang Indonesia tidak satu pun yang tidak dapat berbahasa Melayu Indonesia. Jadi tuan-tuan kalau datang ke Indonesia dimanapun itu, silakan saja bertanya dalam bahasa Melayu Malaysia misalnya, Melayu Singapura misalnya, mereka semuanya tahu. Gitu. Ketika Belanda harus mendirikan pendidikan untuk pribumi Indonesia pada tahun 1849 awalnya, nah maka Belanda menawarkan pakai bahasa Belanda kah pengantarnya atau bahasa Melayu. Semua rakyat Indonesia pada waktu itu belum bernama Indonesia mengatakan kami hanya mau kalau itu diantarkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu. Ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah itu adalah bahasa daerah. Ya.
Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek, ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama, menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan, ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri, ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan, ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari, ya, secara mendalam. Kemudian pada hari berikutnya, minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan, ya. Nah ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri, ya, bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu. Itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu meminjam, menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi, seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya. Dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang, ya, dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu, ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya, ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia.